Selamat datang, jiwa-jiwa pilihan. Ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan. Sebuah getaran batin yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah lama merasa berbeda. Yang sejak kecil tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti mereka, namun tak pernah tahu pasti di mana letaknya. Jika kamu merasa selama ini dunia memperlakukanmu tidak adil, jika hidup seperti menantangmu tanpa henti, maka dengarkan baik-baik. Ini bukan kebetulan. Ini adalah saatnya. Sebuah momen pembuka takdir, dan kamu telah dipanggil untuk hadir. Video ini bukan untuk semua orang. Mayoritas akan melewatkannya, menganggapnya biasa, lalu pergi tanpa rasa. Tapi jika kamu masih di sini, masih membaca dan merasakan setiap kata seakan menembus jiwamu, maka itu artinya kamu adalah bagian dari yang terpilih. Kamu tahu kamu bukan bagian dari kerumunan. Kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang belum bangkit sepenuhnya. Dan hari ini, saat inilah pemicunya. Karena kebenarannya adalah, kekuatan tidak selalu datang dalam bentuk sorotan atau pujian. Kekuatan sejati lahir dalam gelap, dibentuk oleh luka, dan dikuatkan oleh kesendirian. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Disinilah tempatnya, sebuah ruang untuk jiwa-jiwa pemberani. Mereka yang menolak tunduk, yang memilih untuk bangkit meski berkali-kali dijatuhkan. Kita bukan sekadar komunitas. Kita adalah gerakan. Gerakan para terpilih yang takkan diam menyaksikan dunia berjalan dalam kepalsuan. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan satu hal penting. Berikan sinyal kuat pada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Like video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar angka 77, angka kekuatan, angka kehadiran, angka perubahan. Biarkan semesta tahu bahwa kamu membuka dirimu terhadap energi baru yang sedang datang menghampirimu. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini mungkin akan mengubah caramu memandang hidup selamanya. Bersiaplah, karena kekuatan tak terduga akan datang, dan ia memilihmu. Bagian 1. Beban dari keagungan. Menjadi terpilih bukanlah sekadar gelar. Ia adalah takdir yang berat, sebuah panggilan yang tak semua orang sanggup mengembannya. Dari luar mungkin terlihat seperti kemuliaan, dipuji, disorot, dikagumi. Tapi di balik cahaya yang memancar, tersembunyi bayang-bayang yang sunyi, penuh luka yang tak terlihat, dan tangis dalam diam yang tak pernah terdengar. Orang-orang akan melihatmu sebagai sosok yang kuat. Mereka akan berkata bahwa kamu dilahirkan untuk memimpin, untuk bersinar, untuk menjadi berbeda. Namun yang tak mereka ketahui adalah, kekuatanmu bukan berasal dari keistimewaan, tapi dari penderitaan yang terus-menerus kamu lalui. Kamu berjalan dalam tekanan, di atas jalan yang penuh ujian, dan tak jarang harus berdiri sendirian ketika semuanya memilih mundur. Beban dari keagungan itu nyata. Ia bukan dongeng, bukan kisah yang dihiasi bunga-bunga harapan semu. Ia adalah kenyataan yang keras. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu akan selalu berada di bawah sorotan. Kamu dituntut untuk tidak pernah salah. Sekali kamu goyah, orang-orang yang tadinya bersorak untukmu akan berubah menjadi hakim yang menghakimi setiap kelemahanmu. Satu kesalahan kecil bisa membuatmu dicap sebagai kegagalan. Dan yang lebih menyakitkan, kesendirian. Ketika kamu mulai naik, kamu akan sadar bahwa semakin tinggi kamu melangkah, semakin sedikit orang yang bisa kamu ajak bicara dengan tulus. Bukan karena kamu sombong, tapi karena tidak semua orang bisa memahami kedalaman jalan yang sedang kamu tempuh. Kamu bisa berada di ruangan yang penuh manusia, namun hatimu tetap terasa sendiri. Sebab mereka mungkin hadir secara fisik, tapi tidak semua bisa berjalan bersamamu secara jiwa. Mereka yang terpilih memang harus siap kehilangan kenyamanan. Kamu akan dikorbankan oleh waktu, ditantang oleh keadaan, dan diuji oleh orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi bukan berarti kamu lemah karena merasa lelah. Justru, lelahmu itu adalah bukti bahwa kamu sedang menjalani sesuatu yang agung. Orang biasa tidak akan merasakan tekanan yang kamu rasakan, karena mereka tidak ditakdirkan untuk berjalan sejauh kamu. Jangan tertipu oleh bayangan-bayangan motivasi palsu yang berkata bahwa menjadi luar biasa itu indah. Ya,
Hasil akhirnya bisa jadi membanggakan, namun prosesnya? Itu adalah api penyucian yang membakar egomu, mengikis kemalasanmu, dan menghancurkan semua ilusi kenyamanan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang harus kamu pegang erat. Kamu tidak dipilih untuk dihancurkan. Kamu dipilih karena kamu punya kekuatan yang bahkan belum kamu sadari sepenuhnya. Dan jalan terjal ini adalah cara semesta untuk memunculkan kekuatan itu ke permukaan. Keagungan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil dari pertarungan batin, dari keberanian untuk tetap melangkah ketika dunia seolah ingin membuatmu menyerah. Jika kamu sedang merasa hancur, merasa tidak sanggup, merasa seolah tak ada yang memahami, ketahuilah, kamu sedang ditempa. Seperti emas yang harus dibakar agar bersinar, seperti pedang yang harus ditempa agar tajam. Kamu bukan korban. Kamu adalah karya agung yang sedang dibentuk oleh tangan-tangan tak terlihat. Jadi, bertahanlah. Jangan lari dari beban ini. Peluklah rasa sakitnya, karena itulah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak salah arah. Kamu hanya sedang melewati fase yang tak semua orang punya keberanian untuk jalani. Dan di ujung jalan ini, ada kekuatan tak terduga yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Bagian 2. Ujian tak terduga adalah jalan menuju kesiapan. Ketika sesuatu datang tiba-tiba dan mengguncang duniamu, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar nasib buruk, apalagi kesialan. Bagi jiwa yang terpilih, setiap kejutan, setiap hal yang tidak direncanakan adalah ujian yang disiapkan secara khusus. Sebuah pelatihan rahasia dari semesta untuk melihat apakah kamu benar-benar siap menjadi sosok besar seperti yang kamu katakan dalam doamu yang terdalam. Yang tak terduga itu seperti badai yang datang di siang bolong, ketika langit terlihat tenang. Ia datang tanpa permisi, merusak semua rencana, dan membuatmu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi coba lihat lebih dalam. Mungkin itu bukan kehancuran, melainkan penyusunan ulang. Mungkin semesta sedang memindahkan posisimu dari tempat yang nyaman ke tempat yang lebih tinggi, meski jalannya terasa mengguncang. Ujian yang datang tiba-tiba adalah cara semesta mengupas lapisan-lapisan rapuh dalam dirimu. Ia tidak ingin kamu berlari dengan beban yang tak perlu. Maka satu persatu, kenyamananmu dikoyak, rutinitasmu diacak, bahkan orang-orang terdekat bisa menjauh. Semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa sandaran, tanpa kebohongan. Setiap keterlambatan yang membuatmu frustrasi, setiap penolakan yang membuatmu meragukan dirimu, adalah titik pelatihan. Jiwa yang besar tidak dibentuk dari pujian dan kemudahan. Jiwa yang besar ditempa dalam ruang gelap, ketika tidak ada yang menyemangati, dan kamu hanya punya satu hal untuk bertahan. Keyakinan bahwa kamu sedang disiapkan. Dan inilah keistimewaan dari mereka yang terpilih. Mereka tidak diberi jalan pintas, mereka diberi ujian. Karena semesta tahu, jiwa mereka sanggup melewati badai. Karena semesta tahu, mereka tidak butuh jalan mudah, tapi jalan yang bisa menguatkan akar mereka. Ujian tak terduga adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Lihat ke belakang. Berapa kali kamu merasa dunia runtuh di atas kepalamu? Tapi nyatanya, kamu masih di sini. Kamu tidak hancur, kamu justru tumbuh lebih kuat. Bahkan luka-lukamu kini mulai terasa seperti medali keberanian, bukan beban yang memalukan. Yang tak terduga juga punya kekuatan lain. Ia membuka mata. Ia membuatmu tahu siapa yang benar-benar bersamamu, siapa yang diam-diam menjauh saat badai datang. Ia membuatmu sadar akan celah dalam pertahananmu, sehingga kamu bisa memperbaikinya sebelum pertempuran yang lebih besar dimulai. Ia memaksamu melihat dunia bukan dari keinginanmu, tapi dari kenyataan yang harus kamu taklukkan. Ujian tak terduga adalah panggilan kebangkitan. Ia datang untuk menggugah jiwamu yang mulai tertidur dalam kenyamanan. Ia mengetuk gerbang hatimu dan berkata, bangunlah, kau sedang dilatih untuk sesuatu yang besar. Jangan anggap ini sebagai akhir, tapi sebagai awal dari versi dirimu yang lebih kuat. Jadi ketika hidup tiba-tiba berubah arah, jangan panik, jangan mengutuk keadaan. Tarik napasmu dalam-dalam dan ingat,
kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang disaring. Kamu tidak sedang dijatuhkan, kamu sedang dibangunkan. Dan jika kamu mampu melihat ini bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai pembentukan, maka kamu akan tumbuh dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ketidakpastian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani dengan keberanian. Karena mereka yang bisa menari dalam kekacauan adalah mereka yang akan memimpin dalam ketenangan. Dan kamu, ya, kamu, adalah salah satu dari mereka. Maka bersiaplah. Kekuatan tak terduga sedang datang, dan ia akan menguji hatimu sebelum mengangkatmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang disiapkan. Bagian 3. Musuh terdekat bisa menyamar sebagai sekutu. Tidak semua yang berjalan di sisimu berniat membawamu maju. Tidak semua senyuman itu tulus, dan tidak semua pelukan itu hangat dari hati. Kadang, yang paling menyakitkan bukan tikaman dari musuh, tapi keraguan yang ditanamkan oleh mereka yang kau sebut orang terdekat. Dan ini, bagi yang terpilih, adalah kenyataan pahit yang harus diterima lebih cepat daripada yang lain. Kamu mungkin berpikir bahwa cinta dan kedekatan akan selalu menjadi pelindung. Tapi sesungguhnya, dalam banyak kasus, mereka bisa menjadi dinding yang membatasi pertumbuhanmu. Bukan karena mereka membencimu, justru karena mereka menyayangimu, tapi takut akan siapa dirimu jika kamu benar-benar berkembang. Takut kamu terbang terlalu tinggi hingga tak bisa mereka jangkau lagi. Takut kamu bersinar terlalu terang hingga bayangan mereka tak lagi terlihat. Mereka bisa datang dalam bentuk keluarga yang mengatakan, "Main aman saja, jangan terlalu ambisius." Atau teman yang bertanya, "Kamu yakin mau melakukan itu? Takutnya kamu kecewa." Kalimat-kalimat itu terdengar seperti perhatian. Tapi bila ditelaah lebih dalam, ada benih ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan bahwa keberhasilanmu akan memantulkan kegagalan mereka. Ketakutan bahwa kamu akan berubah dan mereka akan tertinggal. Kamu harus paham, ini bukan tentang kebencian. Ini tentang keterbatasan. Jiwa-jiwa yang belum siap berkembang akan merasa terganggu melihat seseorang yang sedang bangkit. Maka jangan salahkan mereka. Tapi juga jangan biarkan mereka memegang kemudi hidupmu. Yang terpilih harus belajar memilah, bukan memutus. Belajar mendengarkan, tapi tidak selalu mengikuti. Belajar menyayangi, tapi tetap menjaga arah. Sebab jika kamu terlalu banyak mendengar suara luar, kamu akan kehilangan suara jiwamu sendiri. Dan itu lebih berbahaya daripada apapun. Loyalitas tidak selalu berarti pemahaman. Seseorang bisa mencintaimu, namun tak mengerti panggilan jiwamu. Ia bisa ingin kamu bahagia, tapi dengan versinya, bukan versimu. Maka berhati-hatilah ketika menerima nasihat, terutama dari orang-orang yang kamu cintai. Tanyakan dalam hati, apakah ini membantuku tumbuh, atau justru menahanku diam di tempat? Dan ingat, pengkhianatan terbesar kadang bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri. Saat kamu mulai mempercayai keraguan lebih dari intuisi, saat kamu mulai menyesuaikan impianmu agar tidak membuat orang lain merasa kecil, saat kamu mengecilkan dirimu demi menjaga kenyamanan hubungan. Tidak, jiwa yang terpilih tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk membangunkan mereka, untuk mengguncang sistem yang membatasi, untuk menjadi cermin yang membuat orang lain bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku belum bergerak?" Dan tentu saja, peran itu tidak mudah. Kamu akan dikritik, disalahpahami, bahkan dijauhi. Tapi itu bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Berhentilah mencari validasi dari mereka yang tidak ditakdirkan untuk ikut dalam takdirmu. Tak semua orang bisa naik ke gunung yang sama. Beberapa hanya ditakdirkan untuk mengantarmu sampai kaki bukit, lalu kembali. Dan tidak apa-apa. Berterima kasihlah. Tapi jangan memaksakan mereka untuk ikut mendaki. Percayalah, mereka yang benar-benar mengerti akan tetap mendukungmu, meski mereka tak sepenuhnya memahami arahmu. Dan mereka yang merasa terganggu oleh pertumbuhanmu adalah mereka yang belum selesai dengan perjalanannya sendiri. Tetaplah melangkah,
Dengarkan dengan hati, tapi jangan biarkan keraguan mengakar. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan untuk itu, kamu perlu keberanian bukan hanya menghadapi dunia, tapi juga menghadapi kenyataan bahwa tidak semua cinta adalah dorongan. Kadang, cinta itu juga adalah ujian. Jadilah tegas tanpa menjadi keras. Jadilah lembut tanpa menjadi lemah. Dan di atas semua itu, jadilah setia pada panggilan jiwamu, sebab hanya itu yang akan menuntunmu ke arah cahaya sejati. Bagian 4. Pemberontakan adalah jalan yang harus ditempuh. Menjadi terpilih bukanlah tentang berjalan di jalan yang sudah dirapikan. Ini bukan kisah tentang mengikuti aturan demi aturan yang dibuat oleh mereka yang takut berubah. Justru, menjadi terpilih berarti bersedia membakar peta lama dan menggambar ulang jalanmu sendiri, meski dengan tangan yang gemetar dan langkah yang diragukan oleh banyak orang. Dunia ini dirancang untuk keteraturan, untuk kenyamanan, untuk membuat semuanya terlihat aman dan terkendali. Tapi jiwa-jiwa besar tidak dilahirkan untuk dikendalikan. Mereka lahir untuk mengguncang, untuk meruntuhkan tembok yang terlalu lama berdiri, untuk mempertanyakan sistem yang hanya menguntungkan sebagian dan membungkam sisanya. Pemberontakan bagi yang terpilih bukan sekadar tindakan emosional. Ia adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk tidak sekadar menjadi pengikut, tapi menjadi pembuka jalan. Saat kamu mulai bertanya, mengapa harus begini? Dan siapa yang menetapkan ini? Itulah tanda bahwa api kebebasanmu mulai menyala. Tapi jangan salah. Jalan pemberontakan bukan jalan yang dihamparkan dengan bunga. Ia adalah jalur yang penuh duri, kritik, dan kesalahpahaman. Mereka akan menyebutmu sombong. Mereka akan menuduhmu tidak tahu diri. Mereka akan berkata kamu terlalu nekat, terlalu keras kepala, terlalu tidak tahu berterima kasih. Padahal yang kamu lakukan hanyalah satu hal: menolak untuk hidup dalam pola yang ditentukan orang lain. Kamu memilih menjadi dirimu sendiri, bukan salinan dari sistem lama. Tidak semua aturan layak diikuti. Tidak semua tradisi membawa kebaikan. Ada kalanya kamu harus berani berkata, cukup, bahkan ketika suara itu hanya datang dari dalam dadamu sendiri. Itulah keberanian sejati. Bukan menantang orang lain, tapi menantang keyakinan yang dibentuk sejak lama. Bahwa hidup harus begini. Bahwa kamu harus seperti itu. Bahwa mimpi hanya bisa sejauh batas yang mereka tetapkan. Inilah saatnya kamu mengambil alih peranmu. Menjadi penulis dari kisahmu sendiri. Berani memilih jalan yang belum pernah ditempuh. Berani gagal. Ipan itu berarti kamu tidak mengkhianati jiwamu. Karena ketaatan yang membungkam suaramu sendiri adalah penjara paling halus dan berbahaya. Revolusi dimulai dari dalam. Dari keputusanmu untuk tidak lagi tunduk pada definisi lama tentang sukses, bahagia, atau benar. Dari langkah kecilmu meninggalkan zona nyaman dan berkata, aku tidak akan hidup sesuai rencana mereka. Aku akan menciptakan rencanaku sendiri. Dan memang akan ada hari-hari gelap. Hari di mana kamu ragu. Hari di mana semua orang menentangmu. Tapi ingat ini, keheningan yang kamu rasakan bukan tanda bahwa kamu salah, melainkan tanda bahwa kamu sedang memasuki wilayah baru. Dan wilayah baru memang sepi di awalnya, karena hanya sedikit yang berani memasukinya. Kamu bukan orang biasa. Kamu tidak diciptakan untuk diam. Maka jika hatimu gelisah melihat ketidakadilan, jika jiwamu meronta saat dipaksa mengikuti jalur yang tidak kamu yakini, jangan padamkan itu. Itu adalah api suci. Itu adalah panggilan keberanian. Pemberontakanmu bukan sekadar penolakan, tapi pernyataan cinta. Cinta pada hidup yang autentik. Cinta pada masa depan yang kamu yakini, dan cinta pada versi dirimu yang paling jujur. Dan percayalah, mereka yang sekarang menertawakanmu akan suatu hari bertanya, bagaimana caramu bertahan? Dan kamu akan menjawab, aku memilih menjadi diriku sendiri saat dunia menyuruhku menjadi seperti mereka. Jadi teruslah berjalan, sang pemberontak yang terpilih. Dunia mungkin belum siap, tapi waktu akan membuktikan bahwa langkahmu bukan kesalahan,
melainkan permulaan dari perubahan besar. Bagian 5. Gagal adalah guru terbesar. Jangan takut gagal. Takdir tidak pernah menuliskan perjalanan yang lurus bagi mereka yang terpilih. Ia membengkokkan jalanmu, menjatuhkanmu ke tanah, memaksamu merangkak dalam gelap, agar suatu saat kamu bisa berdiri dengan kekuatan yang tidak pernah bisa dibeli oleh siapapun, kekuatan dari dalam. Kegagalan bukan aib. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang berani mencoba sesuatu di luar batas nyaman. Hanya mereka yang berhenti mencoba yang tidak pernah gagal dia. Dan mereka yang tidak pernah gagal tidak pernah benar-benar bertumbuh. Jiwa-jiwa besar ditempa dalam nyala api ujian, dan api itu tak lain adalah kegagalan yang datang berulang kali, bukan untuk membakar, melainkan untuk memurnikan. Masyarakat mengajarkanmu untuk malu jika kamu gagal. Tapi semesta punya logika yang berbeda. Ia memeluk mereka yang jatuh, lalu bangkit lagi dengan luka yang belum kering. Ia tidak mencari yang sempurna. Ia mencari yang tangguh. Dan ketangguhan hanya bisa tumbuh dari mereka yang berkali-kali tersungkur, lalu tetap memilih berdiri. Saat kamu gagal, kamu sedang belajar lebih banyak dari dunia dibanding mereka yang duduk di kursi nyaman tanpa berani mengambil risiko. Gagal mengajarkanmu bahwa hidup bukan soal cepat sampai, tapi tentang bagaimana kamu berdiri kembali setelah terpental jauh dari jalur yang kamu rancang sendiri. Gagal juga mengajarkanmu rendah hati. Ia mencabut kesombongan dan menggantinya dengan pemahaman bahwa hidup ini bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan. Tentang siapa dirimu ketika semua yang kamu banggakan runtuh. Tentang keberanian untuk tetap percaya bahwa kamu layak, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Dan lebih dari itu, gagal adalah pengingat bahwa kamu hidup. Bahwa kamu sedang bergerak, sedang menciptakan, sedang mencari arti. Mereka yang hidup dalam bayang-bayang rasa aman mungkin terlihat stabil, tapi jauh di dalam, mereka mati rasa. Sedangkan kamu, meski terluka, masih bernyawa. Masih menyalakan api di dada. Masih berani. Setiap kegagalan adalah pelatihan untuk kemenangan yang lebih besar. Semakin sering kamu gagal, semakin kuat fondasi jiwamu. Karena kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan, kamu juga akan lebih menghargai saat kamu menang. Kamu tidak akan sombong, karena kamu tahu betapa mahalnya harga untuk sampai ke sana. Lihatlah kembali semua kegagalanmu. Apakah mereka menghancurkanmu? Atau justru mereka membentukmu? Apakah kamu masih bisa berdiri hari ini? Maka kamu sudah menang, lebih dari yang kamu sadari. Jangan bandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Setiap jiwa yang terpilih punya medan perangnya sendiri. Kamu tidak sedang terlambat. Kamu sedang disiapkan. Dan persiapan yang dalam memang butuh lebih banyak waktu, lebih banyak jatuh, lebih banyak kecewa. Tapi percayalah, saat waktumu tiba, dunia akan terdiam. Karena mereka akan melihat seseorang yang tidak hanya kuat, tapi telah ditempa dengan luka, dengan gagal, dengan harapan yang pernah hampir padam. Jadi, jangan hindari kegagalan. Jemputlah ia. Tatap matanya. Biarkan ia mengajarkanmu pelajaran yang tidak akan pernah kamu dapat dari kemenangan instan. Karena dalam kisah para jiwa terpilih, kemenangan sejati bukanlah saat kamu tidak pernah gagal. Tapi saat kamu terus bangkit, setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu. Bagian 6. Waktu, kenyamanan, dan pandangan lama akan mencobaimu. Dalam perjalanan para jiwa terpilih, ada 3 hal yang akan terus menggoda langkahmu. Waktu yang terasa lambat, kenyamanan yang memabukkan, dan pandangan lama yang membelenggu. Mereka tidak datang dengan wajah yang menakutkan. Mereka hadir diam-diam, halus, nyaris tak terasa. Namun begitu kamu lengah, mereka bisa menenggelamkanmu jauh dari tujuan. Yang pertama adalah waktu. Ia akan membuatmu gelisah. Ia akan berbisik, mengapa belum sampai juga? Dan membuatmu meragukan proses yang sedang kamu jalani. Kamu akan melihat orang lain melesat, dan kamu merasa tertinggal. Tapi ingat, waktu bukan musuhmu. Ia adalah sahabat setiamu. Ia bukan penunda keberhasilanmu, tapi penjaga kematanganmu.
Banyak orang gagal bukan karena tidak punya potensi, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka memaksa bunga mekar sebelum waktunya dan akhirnya merusaknya. Tapi kamu, yang terpilih, sedang dibentuk dengan penuh ketelitian. Setiap detik yang terasa sia-sia sebenarnya adalah proses pemurnian. Kamu tidak lambat, kamu sedang dalam proses yang suci. Lalu datang kenyamanan. Ia adalah racun paling manis. Ia membuatmu merasa cukup, padahal kamu belum mencapai puncakmu. Ia juga akan memelukmu lembut dan berkata, beristirahatlah, kamu sudah cukup jauh. Tapi jangan tertipu. Kenyamanan bukan tempat tinggal. Ia hanya tempat singgah. Jika kamu menetap di sana terlalu lama, hasratmu akan memudar dan mimpimu akan perlahan mati tanpa kamu sadari. Jiwa yang terpilih tidak bisa tinggal terlalu lama dalam zona nyaman. Karena panggilan jiwanya selalu mendesak. Bangkit, ada lebih banyak yang bisa kamu berikan. Kamu diciptakan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menghidupkan. Bukan untuk sekadar berada, tapi untuk menjadi pembeda. Dan yang terakhir, pandangan lama. Ini adalah cara berpikir lama, pola lama, keyakinan lama yang mungkin dulunya membantumu, tapi kini justru membatasi. Kamu harus berani merombak pemahamanmu. Kadang kamu harus melepaskan apa yang kamu anggap benar, agar bisa menerima kebenaran yang lebih besar. Menjadi terpilih berarti memiliki keberanian untuk tidak hanya belajar, tapi juga menghapus keyakinan yang tak lagi relevan, membongkar pola pikir yang tak lagi melayani pertumbuhanmu. Dunia terus berubah, dan mereka yang tak mau berubah akan tertinggal, meski mereka pernah berjaya. Ketiganya, waktu, kenyamanan, dan pandangan lama, akan datang sebagai cobaan paling lembut. Tapi justru karena lembut, mereka lebih berbahaya. Karena kamu tidak sadar sedang digoda. Tapi kamu bisa menang. Karena kamu adalah jiwa yang tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu diberi hati yang kuat, pikiran yang tajam, dan jiwa yang gelisah. Karena ada sesuatu yang besar yang menantimu di depan. Jangan takut pada waktu. Peluk ia sebagai sekutumu. Jangan tunduk pada kenyamanan. Gunakan ia sebagai peristirahatan sejenak. Jangan terpaku pada pikiran lama. Biarkan dirimu berevolusi. Kekuatan tak terduga akan datang, tapi ia hanya akan menghampiri mereka yang siap menampungnya. Dan kesiapanmu ditentukan oleh sejauh mana kamu sanggup melepaskan 3 hal ini. Jadilah lentur seperti air, tapi tetap kuat seperti batu karang. Bergeraklah perlahan, tapi jangan berhenti. Dan yang paling penting, percayalah bahwa waktu, meski diam, sedang bekerja untukmu. Karena mereka yang sabar menanam akan menuai dalam waktu yang sempurna. Dan kamu, yang terpilih, tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Bagian 7. Tujuanmu. Mungkin tak terlihat sampai akhir. Ada kalanya kamu akan berjalan jauh, melewati ribuan langkah, mengorbankan kenyamanan, menahan tangis dalam diam. Namun dunia tetap tidak melihat. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Tidak ada pengakuan. Seolah semua yang kamu lakukan sia-sia. Dan di saat seperti itulah, suara kecil dalam hatimu akan bertanya, untuk apa aku bertahan sejauh ini? Inilah misteri terbesar dari menjadi jiwa yang terpilih. Tujuanmu seringkali tersembunyi hingga akhir. Kamu bisa berjuang bertahun-tahun, tanpa tahu pasti kemana semua ini akan bermuara. Tapi bukan berarti tidak ada makna. Justru disitulah letak kemurniannya. Ketika kamu tetap setia pada jalanmu, meski tanpa penonton. Ketika kamu tetap berjalan, bukan karena ada sorotan, tapi karena ada cahaya di dalam dirimu yang terus menyala. Jangan menunggu dunia untuk memvalidasi langkahmu. Jangan jadikan pengakuan sebagai bahan bakar. Karena jika kamu berjalan hanya agar dilihat, maka ketika dunia memalingkan muka, kamu akan tersesat. Tapi jika kamu berjalan karena itu adalah panggilan jiwamu, maka meski seluruh dunia menutup mata, kamu tetap akan menemukan jalanmu sendiri. Seringkali, pohon yang paling besar adalah pohon yang tumbuh paling lambat. Ia menanamkan akarnya jauh ke dalam tanah sebelum terlihat tinggi menjulang ke langit. Begitu pula kamu. Apa yang sedang kamu bangun tidak selalu terlihat dari permukaan, tapi ia sedang berakar, dalam, sangat dalam. Dan bisa jadi,
Kamu tidak akan melihat hasil dari perjuanganmu secara langsung. Tapi kebaikan itu akan tetap hidup. Ia akan berputar dalam semesta. Ia akan menjadi kekuatan tak kasat mata yang menginspirasi, menyelamatkan, dan membangkitkan jiwa-jiwa lain. Mungkin setelah kamu tiada. Tapi jejakmu akan tetap ada. Warisanmu akan berbicara, meski kamu tidak lagi bersuara. Ingatlah, bukan semua misi harus dikenal. Bukan semua tugas harus dimengerti. Jiwa yang terpilih tahu bahwa tujuan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani dengan penuh integritas. Sehingga akhir, bahkan jika dunia tak pernah mengerti, semesta akan mencatat setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap doa yang kau bisikkan dalam gelap. Dan bila kamu merasa tidak terlihat, ingat ini, pelita yang sejati tidak butuh panggung. Ia hanya butuh ruang untuk menyala. Jadi jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Jangan menyerah hanya karena tak ada yang memahami. Karena kamu tidak diciptakan untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu diciptakan untuk membuka jalan bagi yang belum berani melangkah. Untuk menciptakan arah baru, air baru. Untuk menyalakan harapan di tempat yang gelap. Mungkin kamu adalah jawaban dari doa orang lain. Mungkin perjuanganmu hari ini adalah benih yang akan tumbuh di masa depan pada jiwa-jiwa yang belum lahir. Dan meski kamu tidak melihatnya hari ini, itu tetap nyata. Itu tetap bernilai. Itu tetap suci. Karena mereka yang benar-benar besar tidak selalu dikenali saat masih hidup. Tapi jejak mereka abadi, tertulis dalam denyut semesta. Maka tenanglah, jiwa yang terpilih. Kamu sedang melakukan hal yang benar, meski dunia belum melihatnya. Dan suatu hari nanti, entah di waktu ini atau di waktu yang lebih tinggi, semua akan menyatu. Semua akan bermakna. Dan kamu akan tahu bahwa kamu memang ditakdirkan untuk ini. Bahwa kekuatan tak terduga itu tidak hanya datang kepadamu. Ia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, jika kamu telah sampai sejauh ini, maka ketahuilah satu hal yang pasti, ini bukan kebetulan. Kamu tidak sedang membaca rangkaian kata ini tanpa sebab. Ini adalah panggilan. Sebuah isyarat halus dari semesta bahwa kekuatan tak terduga sedang mendekat, dan kamu adalah wadahnya. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani untuk terus melangkah meski dunia tidak mengerti arahmu. Perjalananmu tidak mudah. Kamu telah berjalan dalam gelap, berdiri meski lututmu gemetar, dan mencintai tujuanmu meski harus kehilangan banyak hal. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan paling murni. Kekuatan untuk tetap setia pada apa yang tak terlihat, tapi terasa nyata di dada. Ingat, jalan ini memang sepi. Tapi bukan berarti kamu sendiri. Ada banyak jiwa lain yang juga berjalan diam-diam, membawa cahaya kecil dalam genggamannya, menembus kabut kehidupan, mencari makna yang lebih dari sekadar rutinitas. Kini, tugasmu bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit, untuk bersinar, untuk menyalakan nyala api dalam dirimu, dan membiarkan dunia melihat bahwa masih ada jiwa-jiwa yang tak tunduk pada kemudahan, yang tak menjual mimpinya demi kenyamanan. Jadilah cahaya, bahkan ketika tidak ada yang melihatmu. Jadilah kuat, bahkan ketika hatimu menangis dalam sunyi. Dan jadilah pembawa pesan bagi mereka yang mulai lelah dengan dunia, bahwa masih ada harapan, masih ada jalan, dan masih ada kekuatan yang menunggu untuk dibangkitkan dari dalam diri mereka. Jika isi dari perjalanan ini menggugah hatimu, maka biarkan semesta tahu bahwa kamu siap. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Angka ini bukan sekadar angka, ia adalah tanda bahwa kamu telah membangkitkan sinyal. Bahwa kamu siap menerima apapun yang akan datang, bahkan jika itu tidak mudah, bahkan jika itu tak terlihat. Kamu siap, dan semesta akan menjawab. Teruslah melangkah. Jangan berhenti. Dan yang paling penting, tetap menjadi kamu, dalam versi terkuat dan terterangmu. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kesempurnaan. Dunia butuh lebih banyak kebenaran. Dan kamu adalah salah satu kebenaran itu. Kekuatan tak terduga akan datang, dan kali ini ia datang untukmu.